mungkin supaya lebih efektif, kita sama-sama akan menyaksikan dulu paparan dari Bapak Dr. Uwais Anis Khairuman, MPD. Baik, untuk itu dipersilakan, Pak. Ya, ya. Waktunya sampai 10.30 ya, Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Kepala LL Dikti, Ibu Pauline, dan rekan-rekan di seluruh wilayah LL Dikti wilayah 4. Perkenankan saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Pauline barusan tentang implementasi pembelajaran daring dalam situasi coronavirus disease 19 ini, Bapak dan Ibu sekalian. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Pauline barusan, bahwa materi yang saya sampaikan adalah lebih bersifat mikro, implementasi pembelajaran blended learning, dan ini adalah sharing pengalaman pribadi Bapak dan Ibu sekalian ketika saya melaksanakan blended learning di perguruan tinggi. Dalam hal ini sebenarnya ada di 2 perguruan tinggi, di Universitas Negeri Jakarta dan di Universitas Sultan Agung Tirtayasa atau Untirta. Mudah-mudahan ini dapat memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu sekalian terkait bagaimana kita menerapkan blended learning. Sebagai informasi Bapak dan Ibu sekalian, sebelum coronavirus disease 2000 ini muncul, saya memang sudah menerapkan blended learning di perkuliahan tersebut, sehingga yang namanya ruang belajar itu bukan hanya ada di lantai 506 di UNJ atau 408 di Untirta, sehingga mereka bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Nah, di awal-awal mahasiswa terheran-heran, kenapa ruang belajarnya banyak? Bukankah ruang belajarnya di ruang belajar ini dan terjadi hanya pada hari tertentu dan jam tertentu? Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengawali blended learning ini dengan menjelaskan tentang ruang belajar. Tadi Ibu Pauline sudah menyampaikan bahwa learning space di era zaman sekarang ini sudah berbeda. Sehingga paradigma kita melihat ruangan kelas itu harus sudah berbeda pula. Nah, dalam konteks ini saya ingin menyampaikan bahwa saya membuat satu framework dulu hasil disertasi namanya Pedati, pembelajaran daring di perguruan tinggi. Kebetulan yang mendukung adalah Prof. Pauline gitu ya, yang membimbing juga di belakang layar adalah Prof. Pauline. Saya membuat satu framework bahwa ruang belajar zaman sekarang itu terdiri dari 4 ruang belajar. Nah, kenapa 4 ruang belajar ini? Ini dilihat dari perspektif ruang dan waktu. Karena ruang belajar dari perspektif ruang dan waktu itu terdiri dari 2 secara umum. Yang pertama adalah belajar sinkron, seperti yang disampaikan oleh Bu Pauline tadi. Dan yang kedua adalah belajar asinkron. Artinya proses pembelajaran yang terikat oleh waktu sehingga serempak gitu disebut dengan sinkron, dan yang tidak terikat oleh waktu atau tidak serempak atau tidak serentak itu disebut dengan asinkron. Nah, masing-masing ini dibagi 2. Ada ruang belajar pertama itu tatap maya, terikat oleh ruang dan waktu seperti yang sebelum-sebelumnya kita laksanakan. Dan yang kedua adalah tatap maya, yaitu belajar pada waktu yang sama, tapi peserta belajar dan yang membelajarkan berada pada ruang yang berbeda-beda, di mana saja. Nah, ini yang sekarang kita laksanakan adalah terjadi dalam ruang belajar yang kedua. Biasanya
yang namanya bimbingan teknis atau seminar atau lokakarya itu kan dilakukan di LL Dikti di Bandung, di ruang belajar 1. Tapi sekarang ini kita lakukan dalam ruang belajar yang kedua. Nah, yang ketiga adalah ruang belajar kolaboratif, yaitu belajar kapan saja dan di mana saja dengan orang lain. Ini biasa kita fasilitasi dengan chat forum, forum diskusi, kolaboratif project atau dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah ruang belajar yang keempat, yang Bu Pauline tadi menyebutnya individual, itu belajar mandiri dia, self-directed asynchronous learning ini. Jadi siswa-siswi atau mahasiswa bisa belajar kapan saja, di mana saja, sendiri dia dari learning object atau bahan ajar yang telah kita siapkan. Nah, dalam coronavirus disease sekarang ini, Bapak dan Ibu sekalian, ruang belajar 1 otomatis tidak mungkin kita bisa laksanakan, sehingga kita akan optimalkan ruang belajar 2, ruang belajar 3, dan ruang belajar 4. Nah, yang dimaksud dengan blended learning, ditinjau dari perspektif synchronicity atau ruang dan waktu, adalah bagaimana kita membuat suatu pembelajaran yang mengkombinasikan sedemikian rupa aktivitas belajar sinkron dan asinkron yang paling relevan untuk menciptakan, nah ini seperti yang disampaikan oleh Bu Pauline tadi, untuk menciptakan pengalaman belajar yang optimal. Karena sejatinya yang namanya pembelajaran itu adalah upaya kita sedemikian rupa untuk menciptakan pengalaman belajar. Nah ini definisi blended learning menurut si West gitu ya. Ini yang dimaksud. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, blended learning dalam era coronavirus disease 19 karena PSBB dan juga jaga jarak fisik semasa pandemi COVID 19 belum memungkinkan kita untuk melakukan tatap muka. Sehingga mana yang bisa kita blending gitu ya, mana yang bisa kita mix itu adalah ruang belajar 2, ruang belajar 3, dan ruang belajar 4. Nah, ini yang harus kita mix, yaitu asinkronusnya itu adalah ruang belajar 3 dan 4, sementara sinkron belajar sinkronnya hanya menyisakan satu ruang belajar, yaitu ruang belajar 2. Karena ruang belajar 1 tidak memungkinkan dengan alasan PSBB dan physical distancing karena coronavirus disease 19 ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, Bapak dan Ibu sekalian, ini fenomena yang terjadi di perguruan tinggi saat ini. Yang saya rasakan, mudah-mudahan ini perasaan saya saja, bahwa seolah-olah ketika masuk dalam coronavirus disease 19 ini, seolah-olah yang terjadi, kita itu teknologi rush gitu ya, artinya tergopoh-gopoh dan lain sebagainya. Seolah-olah yang terjadi adalah pembelajaran tatap muka digantikan dengan ruang belajar 2, digantikan dengan tatap maya. Nah, padahal tadi yang dimaksud dengan blended learning yang disampaikan oleh Pak Bu Pauline, bahwa yang mana yang harus lebih dominan, nah ini yang harus kita jawab. Apakah ruang belajar 2, atau ruang belajar 3, atau ruang belajar 4? Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, kalau yang saya lakukan di kampus sekarang ini, saya lebih mendominankan ruang 3 dan 4, baru setelah itu ruang belajar yang kedua. Artinya yang lebih dominan adalah aktivitas belajar asinkronus atau asynchronous learning ketimbang ruang belajar yang kedua. Jadi yang saya lakukan adalah saya memberikan bahan ajar digital, apakah lewat YouTube, apakah lewat podcast atau lewat menggunakan handphone WhatsApp group gitu ya. Kemudian saya lanjutkan dengan chat forum atau forum diskusi atau project. Baru setelah itu dilakukan dengan ruang belajar 2. Jadi ini adalah konsep daripada flipped learning sebenarnya. Jadi belajar dulu,
baru di dalam kelas itu untuk konfirmasi dan lain sebagainya. Nah, ini jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini yang saya lakukan. Nah, sementara saya nggak tahu setuju atau tidak Bapak dan Ibu sekalian, atau Bapak Ibu merasakan, apakah yang dilakukan oleh Bapak Ibu, kalau saya mengajar setiap hari Selasa pukul 2 di ruang 506, maka dalam coronavirus disease 19 sekarang ini, saya harus melakukan tatap maya pada hari Selasa pukul 2 sampai pukul 15. Pukul 14 sampai pukul 16 katakanlah begitu. Nah, itu tidak saya lakukan seperti itu. Jadi kalau memang saya ngajar hari Selasa jam 2 dalam coronavirus disease 19 ini saya ngajar tiap hari gitu ya. Karena belajarnya terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena yang dikedepankan adalah ruang belajar 3 dan 4. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, Bapak dan Ibu sekalian, adalah ketika kita melaksanakan ruang belajar 3 dan 4, Bapak dan Ibu sekalian, ruang belajar 3 dan 4 dalam konteks ini, 3 dan 4 tidak bisa berjalan sendirian. Walaupun memungkinkan berjalan sendirian antara yang 3, tapi harus disandingkan dengan yang keempat. Yang dimaksud adalah, saya menyebutnya, orang-orang mengistilahkan content is the king. Kalau saya menyebutkannya content is the queen, learning activity is the king. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kita berikan kesempatan mereka untuk belajar di ruang belajar 3 dengan memberikan satu learning object. Nah, apakah video, apakah slide presentasi, apakah e-book dan lain sebagainya, sepotong-sepotong. Tapi diikuti oleh ruang belajar yang keempat, apakah diskusi dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, sehingga saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, materi digital atau learning object adalah the queen. Sementara aktivitas belajarnya adalah the king. Nah, keduanya harus harmoni, berjalan seiring sejalan. Jadi kunci utama dalam pembelajaran asinkronus di sini adalah nanti saya jelaskan terjadinya interaksi. Nah, gitu ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau mereka hanya dikasih queen saja tanpa ada king gitu ya. Nah, anak-anak sekarang menyebutnya sebagai jomblo atau sebaliknya, the king saja tanpa ada the queen. Nah, contohnya seperti apa Bapak Ibu sekalian? Contoh pembelajaran aktivitas asinkron adalah Bapak dan Ibu seperti ini. Saya menggunakan rumus pedati. Pedati itu adalah kepanjangan dari pedati adalah pelajari, dalami, terapkan, evaluasi. Nah, misalnya, saya sudah memasuki kepada topik X pada minggu ini. Ya, minggu ini. Maka untuk topik X itu, saya masuki tahap pertama kepada mereka adalah pelajari. Pelajari artinya, saya berikan materi digital kepada mahasiswa. Materi digital yang saya berikan ini ada dua macam. Materi digital yang by design, artinya dibuat oleh kita sendiri, dan materi digital by utilization, artinya materi yang dapat mulung, kalau bahasa saya dapat mulung gitu ya, atau dapat ngambil dari internet gitu ya. Nah, materi digital ini Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaan berikutnya disampaikannya kepada mahasiswa dengan cara apa? Nah, tentu saja ini adalah ada kebijaksanaan dari dosen untuk memikirkan saluran komunikasi atau teknologi komunikasi yang akan digunakan kepada mahasiswa dengan mempertimbangkan akses dan terutama adalah biaya. Nah, saya kadang-kadang mempelajari ini, menyampaikan materi digital kepada mahasiswa ini bervariasi. Ada yang menggunakan WhatsApp group, karena saya pertimbangkan kalau mereka harus menggunakan YouTube misalnya dan masuk itu akan makan waktu yang lama dan juga akan makan biaya yang besar. Jadi saya sampaikan dengan menggunakan WhatsApp group atau saya sampaikan di Google Classroom. Ya.
Atau saya sampaikan di platform lain, misalnya Slido atau Trello atau lain-lain. Saya gunakan bervariasi supaya mahasiswa tidak bosen begitu. Nah, setelah kita berikan materi ini, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita yakin mereka telah mempelajari materi ini? Atau pertanyaannya adalah, saya kutip dari apa yang disampaikan Bu Pauline, bagaimana kita bisa memastikan mereka telah terjadi belajar? Nah, oleh karena itu pilihannya adalah ini pelajari ini kita baru menyampaikan kuin. Sehingga kuin ini harus didampingi oleh salah satu dari 3 aktivitas berikut. Aktivitas berikut adalah dalami. Dalami ini dalam hal ini yang dimaksud dengan dalami adalah yang dimaksud dengan dalami adalah kita mengajak mahasiswa untuk memperdalam apa yang telah mereka pelajari dengan menggunakan diskusi. Forum chat, atau forum discussion. Atau kita dampingi dengan terapkan. Mengajak mereka untuk menerapkan apa yang telah dipelajari di sini dengan menggunakan tugas. Atau kita dampingi dengan evaluasi, apakah kuis atau apa dan lain sebagainya. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, pelajari di sini tidak berdiri sendiri, tapi didampingi oleh salah satu dari 3 ini, atau salah 2 dari 3 ini. Misalnya, setelah kita berikan materi, maka didampingi dengan kuis dan dalami. Atau setelah diberikan pelajari, kita dampingi dengan kuis atau terapkan. Dulu saya pernah gunakan 3-3-nya, tapi memberatkan untuk mahasiswa. Jadi cognitive load-nya mahasiswa akan berat. Sehingga dalam coronavirus disease 19 ini, saya berikan materi di sini, Bapak dan Ibu sekalian, diikuti dengan dalami, atau materi diikuti dengan tugas, materi diikuti dalami, materi diikuti tugas, atau materi diikuti dengan kuis. Nah, seperti apa contohnya, Bapak dan Ibu sekalian? Saya stop sharing yang ini dulu, Bapak dan Ibu sekalian. Saya ingin tunjukkan contoh yang saya lakukan, Bapak dan Ibu sekalian. Di mana ya? Firefox. Oke, kita lihat. Sebentar, ini saya pindah dulu. Nah, apakah kelihatan Bapak Ibu yang ini? Terlihat, Pak. Kelihatan ya. Nah, ini Bapak Ibu, saya lihat yang ini saja Bapak dan Ibu sekalian. Coba kita perhatikan. Nah, apa yang dimaksud dengan kuin, Bapak Ibu sekalian? Ini dalam asinkron ya, Bapak Ibu. Kebetulan ini menggunakan Google Classroom ya. Yang lain ada saya menggunakan Moodle. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, saya berikan learning digital object gitu ya, digital object, objek belajar di sini atau learning object ada 4. Nah, ini ada video, ada podcast yang dibuat oleh saya sendiri. Kenapa saya pakai podcast? Karena anak-anak katanya bosen Pak dengerin Bapak ngomong di video ya. Kemudian kita berikan di sini kalimat seperti ini, dia disuruh mempelajari ini, nanti pada pertemuan kapan kita akan lakukan dengan ruang belajar yang kedua ya. Dengan video conference. Tapi dalam video conference ini, Bapak dan Ibu sekalian, aktivitas yang saya lakukan, saya tidak melakukan ceramah. Tapi melakukan tanggapan dan diskusi terkait dengan hal ini dengan mahasiswa gitu ya. Nah ini. Kemudian berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, misalnya saya ingin berikan contoh lagi di sini. Yang mana ya yang menarik? Di sini ada banyak yang awal-awal, nah yang ini aja deh. Nah yang ini ya, Bapak dan Ibu sekalian, ini Bapak dan Ibu sekalian, nah saya berikan tugas, berikan materi, kemudian berikan saya lihat dulu materinya, instruction di sini. Saya berikan materi di sini, ini dengan kata-kata dan lain sebagainya, ada 3 materi, kemudian ya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian saya minta mereka
untuk menyajikan pemahamannya mereka terkait materi itu bervariasi. Terserah mereka. Bagi mereka yang bisa pengennya dengan video, dia buat dengan video. Ada yang buat dengan desain grafis, dia buat infografis dan lain sebagainya, Bapak dan Ibu sekalian. Bahkan ada yang buat puisi mereka. Saya yang mana tuh yang puisi? Yang ini nih. Kalau nggak salah ini pakai puisi. Yang ini pakai video gitu ya. Yang ini dia pakai apa namanya infografis. Nah, gitu, Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah salah satu contoh yang asinkron dengan menggunakan apa namanya Google Classroom. Oke. Kemudian contoh berikutnya adalah Bapak dan Ibu sekalian, saya berikan tugas yang sambil saya berikan proyek Bapak Ibu sekalian per kelompok yang saya nilai dari awal sampai akhir. Nah, dalam contoh ini Bapak Ibu sekalian, setelah beberapa kali pertemuan, ini sudah pertemuan yang setelah 3 kali pertemuan dengan menggunakan mempelajari dasar-dasarnya, maka saya berikan satu proyek. Dalam proyek itu ada LKS-nya saya buatkan di sini. Materinya ada, penjelasan tentang desain e-learning, langkah-langkah mendesain e-learning dengan pedati saya buatkan di sini, dan setiap langkahnya mereka kerjakan Bapak dan Ibu sekalian ya. Mereka kerjakan. Sekarang sudah masuk tahap yang keempat, selesai. Akan memasuki tahap yang kelima, yaitu produknya masuk di LMS. Nah, selama proses itu Bapak dan Ibu sekalian, ini terjadi diskusi yang panjang gitu ya. Dengan saya, cobalah lihat Bapak dan Ibu sekalian di sini. Nah, kalau kita lihat di sini file ininya ada banyak, Bapak Ibu sekalian, berarti ada bolak-balik dia memperbaiki. Bayangkan, ini sudah ada 5. Ini draft pertama, saya berikan umpan balik. Ini yang kedua, saya berikan umpan balik. Ini yang ketiga, mereka revisi, berikan umpan balik. Keempat, mereka revisi, saya berikan umpan balik. Yang kelima, ini sudah oke, misalnya. Kemudian saya berikan label di sini well done, lanjut ke stage 2. Nah, gitu ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian terjadi interaksi kita dengan mahasiswa. Nah, di sini ya. Oke, ini contoh ya. Contoh yang saya berikan. Terima kasih sudah sampai tahap 2. Tolong ikuti bla 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 ya, misalnya gitu. Kemudian bisa 1, bisa lebih untuk pelajari desain e-learning. Bolehkah 1 lain sebagainya, ini mereka menanyakan. Nah, ini contoh saya menggunakan apa namanya Trello ya untuk project gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin berikan satu contoh yang menggunakan chat dengan menggunakan WhatsApp. Yang mana yang WhatsApp ya? Ini dia. Saya share, coba Bapak Ibu sekalian. Oke. Di sini Bapak Ibu sekalian, saya buat apa namanya chat. Di sini panjang sekali Bapak dan Ibu sekalian, dan mereka sangat-sangat asik begitu ya. Saya berikan materi di sini Bapak Ibu sekalian, ceritanya saya berikan materi beberapa hari sebelumnya. Setelah itu kita akan buka chat selama 30 menit di hari tertentu. Jadi ini asinkronus, tapi sinkronius waktunya, tapi tidak menggunakan web conference gitu ya. Nah gitu ya. Ini beberapa pertanyaan yang dijawab oleh mereka, Bapak dan terus sampai ke bawah. Ada diskusi dengan saya. Nah misalnya saya memberikan masukan. Nah, benar kan Bu Nes, orang ibu aja di rumah punya berapa resep, nah tapi harus bisa bikin dan lain sebagainya. Ini untuk menunjukkan proses pembelajaran itu harus bervariasi. Terus sampai ke bawah, banyak sekali gitu ya. Nah, ini terjadi terus ke bawah. Gitu. Diskusi banyak dengan mahasiswa. Dan ini saya bisa pantau Bapak Ibu sekalian, mereka, karena saya bisa melihat siapa yang aktif dan siapa yang tidak aktif. Gitu ya. Nah, kemudian diakhiri di sini Bapak Ibu sekalian, dear mahasiswa, karena diskusi kita sudah mengkerucut pada satu kesimpulan yang
relatif sama, maka sebagai penutup diskusi kita tentang model pembelajaran own it, learn it, share it, menurut Lee dan Hanafin, silahkan baca artikel saya. Tidak harus kita diskusikan, tapi cukup sebagai rangkuman kesimpulan diskusi kita. Sampai ketemu nanti gitu ya pada topik yang berikutnya. Ini adalah contoh Bapak dan Ibu sekalian yang saya lakukan di dalam kelas. Belum ada sama sekali bicara tentang tatap maya. Jumlah tatap mayanya sedikit Bapak dan Ibu sekalian. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, masuk kemana tadi? Sini. Oke, saya share lagi. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi yang kita lakukan adalah Bapak Ibu sekalian, ruang belajar 3 dan ruang belajar 4, kemudian dilanjutkan dengan tatap maya. Sehingga dalam blended learning dalam COVID-19 itu saya menggunakan model flip classroom. Belajar dulu secara asinkronus, baru setelah itu dikonfirmasi, demonstrasi, diskusi, feed forward dalam bentuk tatap maya. Dan tatap mayanya tidak lama-lama. Kadang-kadang tatap mayanya cukup dengan forum di chat, tidak ada tatap-tatapan, jadi text-based conference, kadang-kadang menggunakan web conference gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini membawa konsekuensi. Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dalam pembelajaran di era COVID-19 atau kalau bicara tentang distance learning, maka yang dominan adalah asynchronous activity. Nah, karena asynchronous activity yang lebih dominan, maka ciri dari asynchronous itu adalah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Berarti kata kuncinya adalah anytime, anywhere. Sehingga mereka bisa belajar kapan saja, anytime, di mana saja, anywhere, dengan apa saja, with any devices and any other any gitu ya. Bukan any other Romi gitu, tapi dengan any other any. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada satu konsekuensi untuk kita, Bapak dan Ibu sekalian, yang mungkin terlupakan. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian itu menggunakan rumus COI, COI atau Community of Inquiry. Yang saya lakukan tadi, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu perhatikan di Trello tadi, saya memberikan masukan bolak-balik dengan kalimat dan lain sebagainya. Juga di WhatsApp group tadi saya memberikan masukan. Juga di Google Classroom tadi ada interaksi saya dengan mahasiswa. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah implementasi Community of Inquiry. Apa yang dimaksud dengan Community of Inquiry, Bapak Ibu sekalian? Ketika pembelajaran itu terjadi secara asinkron, maka kita punya satu komunitas belajar di situ. Katakanlah ada 30 mahasiswa atau 20 mahasiswa, ya, dan ingin melakukan satu proses pembelajaran atau inquiry. Nah, yang sering kita lupakan, Bapak dan Ibu sekalian, ketika belajar asinkron tadi, kita menganggap bahwa itu tidak ada kehadiran secara fisik. Betul, tidak ada hadir secara fisik. Tapi sebenarnya dalam proses asinkronus itu ada 3 jenis presence. Yang pertama adalah teaching presence, yang kedua adalah cognitive presence, dan yang ketiga adalah social presence. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang saya contohkan tadi itu ada upaya-upaya saya itu memberikan kehadiran pembelajaran secara kehadiran pembelajaran dengan cara apa? Saya sajikan materi atau saya sajikan isu diskusi, kemudian saya berikan pembahasan, saya fokuskan diskusi. Nah, walaupun kita dengan mereka tidak tatap-tatapan, tapi kita sebagai pembelajar, pengajar di sini, hadir di sini. Gitu ya. Kalau kita melakukan ini. Tapi kalau hanya melakukan ini, sampaikan materi, plak, tidak ada apa-apa, maka kehadiran pengajaran atau kehadiran pembelajarannya menjadi rendah. Nah, kemudian dilanjutkan dengan stimulasi gitu ya. Misalnya kita kutip
Benar, menurut Ibu Muslimah adalah demikian, kita kutip. Ketika crossover learning itu memungkinkan terjadi variasi produk yang dibuat oleh siswa. Nah, saya kutip kalimat itu. Nah, itu benar Ibu Muslimah, konsekuensinya adalah seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian kita berikan simulasi, kita berikan tukar informasi, kita hubungkan dengan gagasan baru, kita kaitkan lagi dengan bagaimana kalau ingin diterapkan dengan ke hal yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang juga sering terlupakan adalah ekspresi emosi. Ibu Pauline sering ngingetin, "Mbok ya kalau ngasih foto, fotonya senyum." Nah, gitu ya. Boya kalau mereka memberikan pendapat jelek atau bagus, kita berikan ya semangat gitu ya. Kasih emoticon, kasih kata-kata yang menyenangkan gitu ya. Kasih kata-kata yang encouraging gitu ya. Mendorong supaya kelompok itu kohesif terjadi, punya rasa memiliki terkait dengan apa yang sedang kita pelajari. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita balik lagi ke mana tadi? Ke sharing yang tadi Bapak Ibu sekalian, saya di sini Bapak dan Ibu sekalian, ya contoh saja Bapak Ibu sekalian, saya ingin berikan yang di sini, misalnya yang mana ya? Nah, misalnya yang ini Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, selamat Anda semua telah mencapai stage 3. Ini sudah kita memberikan social presence kepada mereka. Ya. Kemudian pada stage 1 kita sudah bla 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 dan lain sebagainya. Ini adalah sudah teaching presence ya kepada kita dan lain sebagainya. Pada tahap ini Anda dibantu merancang bla 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 dan sebenarnya ini adalah teaching presence. Ya. Kemudian mereka menghasilkan ini. Nah, ketika mereka menghasilkan ini, kita lakukan di sini Bapak Ibu sekalian, di sini mereka terjadi komunikasi, berarti Reska ini ada hadir secara sosial di sini dan juga hadir secara kognitif di sini. Adalah tugas kita untuk menghargai kehadiran ini, misalnya dengan mengatakan, "Oke, great," gitu ya, hebat. Nah, ini kan kita sudah memberikan social presence-nya mereka. Menggunakan model tergolong meta learning. Ya, misalnya menggunakan model yang tergolong meta learning yaitu metafor, naratif, dan reflection. Cocok, saya bilang begitu. Ya, artinya cognitive presence mereka, kenapa dia memilih metode metafor, model naratif, dan model reflection untuk sebagai strategi pembelajaran dia sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah mereka buat, ini saya appreciate di sini. Nah, gitu ya. Dan banyak lagi di bawah Bapak dan Ibu sekalian, ini kalimat-kalimat yang sudah saya sampaikan kepada mereka, dan mereka terjadi komunikasi yang cukup instan. Ini yang saya maksud dengan kita memfasilitasi mereka dengan prinsip-prinsip COI. Gitu. Kalau saya jelaskan kepada mahasiswa itu COI, ya. Mahasiswa saya kenalnya itu COI. Padahal Community of Inquiry yang terdiri dari tiga presence, yaitu teaching presence, cognitive presence, dan social presence. Nah, kesimpulan dari COI ini adalah Bapak Ibu sekalian, walaupun terjadi asinkron, ya, di mana saja dan kapan saja tanpa tatap muka langsung, sebenarnya terjadi yang namanya kehadiran. Kehadiran pembelajaran, kehadiran kognitif, dan kehadiran sosial. Nah, inilah yang kita maintain, Bapak dan Ibu sekalian, kita maintain. Pengalaman saya, Bapak Ibu sekalian, dalam memfasilitasi pembelajaran asinkronus ini, saya hanya menyisakan minimal 30 menit dalam sehari untuk memfasilitasi COI ini. 30 menit loh Bapak dan Ibu sekalian. Ya, tidak lebih, tidak kurang. Kecuali pada saat due date. Kalau pada saat due date, biasanya memang mereka mengumpulkannya pada saat bersamaan, gitu ya. Nah, ini waktu 30 menit ini lebih sedikit Bapak dan Ibu sekalian dibandingkan waktu yang kita gunakan untuk update status Facebook atau untuk
WhatsApp group gitu ya. Nah, Izin Pak Uwes. ya, sebentar lagi ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, apa quality assurance-nya ketika kita melaksanakan pembelajaran blended learning dengan mengkombinasikan asinkronus ruang belajar 3 dan 4 dan sinkronusnya adalah ruang belajar 2, itu ada 4. Yang pertama adalah kualitas materi, materinya sepenggal-sepenggal, variatif gitu ya. Kemudian lebih bersifat pandang dengar atau audio visual. Kemudian yang kedua adalah kualitas diskusi. Bahan diskusinya bagus, cara kita memoderasi diskusinya dengan prinsip COI tadi juga bagus. Begitu juga dengan tugas, kualitas tugasnya bagus, memfasilitasi tugasnya juga bagus seperti COI tadi. Dan juga kualitas tes. Nah, ini. Sehingga Bapak Ibu sekalian, apapun teknologinya, pastikan interaksi mahasiswa dengan objek belajar, mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan sumber belajar lain terjadi secara intensif. Nah, salah satu solusinya kita gunakan rumus COI tadi. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, sharing yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Pengalaman saya secara pribadi, asinkronus dulu, baru sinkronus jika dan hanya jika diperlukan. Tapi konsekuensinya 24/7. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Prof. Pauline dan Bapak Dr. Uwes. Ini memang menarik sekali, banyak sekali juga pertanyaan yang masuk. Mungkin saya untuk lebih efektif akan saya bacakan saja, izin Pak narasumber dan Ibu, supaya mungkin harapannya bisa terjawab semua. Yang pertama mengenai, bisa langsung dijawab saja ya Bapak Ibu narasumber. Yang pertama, bagaimana strategi meningkatkan motivasi, partisipasi, dan prestasi peserta didik di kelas daring? Ya, silakan. Ini akan menjawab Prof. Pauline atau Mbak Hevi. Ya, iya Bu. Gini, karena saya jam 11 sudah harus off live meeting, ya. Oh ya, baik. Bagaimana kalau saya menjawab duluan? Ini nanti Pak Wes belakangan gitu ya Pak Wes ya? Baik. Karena saya sudah mensummary-kan tuh pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup chatnya, ya. Oh baik, baik. Ada beberapa yang saya summary-kan yang sama-sama tentunya. Silakan nanti dengarkan begitu ya, kita diskusi bareng. Ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan besar untuk saya. Itu yang pertama adalah urusan praktek. Ya, praktikum yang banyak dipermasalahkan di situ adalah urusan praktikum kebidanan gitu ya. Nah, sebetulnya kalau praktikum kebidanan justru saya tidak melihat itu bermasalah. Kenapa? Sebab dalam masa COVID ini banyak sekali relawan yang direkrut, Bapak Ibu, ya, relawan yang direkrut untuk urusan COVID itu dalam berbagai kapasitas, ya, mau yang sedang-sedang aja sampai yang di lab-nya sekalipun, dan itu diberikan pelatihan dan sebagainya. Di Dikti kalau tidak salah ada sudah 1.500 orang direkrut, ya, kalau tidak salah. Lalu di LIPI misalnya kita melatih sudah sampai 8.000 orang untuk yang bantu-bantu di lab gitu ya. Itu sudah cukup banyak. Jadi sebetulnya praktek kebidanan, terutama yang di Jawa Barat ini ya, yang di wilayah L2 Dikti 4 itu bisa langsung ikutan dalam bentuk volunteer seperti itu. Nah, kenapa itu bisa diakui sebagai praktikum, Bapak Ibu? Selain memang dia terjun langsung ke dalam situasi COVID-19, begitu dalam kapasitas apapun,
Nah, kita kan di Dikti itu sudah ada cerita tentang kampus merdeka, ya, di mana kurikulumnya itu 5 semester di kampus, 3 semester di luar kampus. Yang 5 semester di kampus dulunya itu yang tatap muka gitu ya. Tapi sekarang yang tatap muka itu kan bisa digantikan dengan online kita. Nah, yang praktek-praktikum yang tadi saya sebutkan, volunteer dan sebagainya, itu bisa dihitung sebagai yang 3 semester di luar kampus. Terus ditanya, apa CP-nya itu bisa tercapai atau tidak? Ada yang bisa, ada yang tidak, Bapak Ibu. Tapi yang bisa, bahkan lebih dari itu, bisa tercapai. Karena situasi COVID ini kan betul-betul mengejutkan bagi semua orang. Sesuatu yang tadinya kita tidak rancang pun tiba-tiba ada. Begitu. Nah, itu pinter-pinternya dari dosen dan teman-teman di Prodi untuk merekayasanya seperti apa, gitu ya, matching-matchinginnya seperti apa, itu. Lalu berikutnya untuk lab biasa, yang misalnya titrasi dan sebagainya, itu masih bisa pakai dry lab, dan video itu banyak Bapak Ibu di YouTube, ya, di YouTube maupun di Google, gitu. Jadi salah satu tugas yang Bapak Ibu bisa berikan kalau masih lab tahap awal, praktek tahap awal, itu mereka misalnya nonton videonya, terus Bapak Ibu ada lembar kerja siswanya yang menyatakan harus begini, harus begitu, dan sebagainya, pertanyaan-pertanyaan, kemudian mereka bisa mendiskusikan. Nah, yang mungkin agak sulit adalah bengkel, Bapak Ibu, atau lab yang sudah tingkat tinggi, yaitu tingkat semester 5, semester 6, semester 7, gitu ya. Itu agak sulit memang. Artinya Bapak Ibu mungkin lebih diarahkan nanti lab-labnya itu keterampilan-keterampilan yang harus dicapai dalam praktek tingkat tinggi itu disisihkan dulu. Nanti mereka akan mengambil misalnya diborong semua di semester berikutnya, semester Juli, Desember, ataupun nanti semester Januari, Juni, begitu ya. Tapi pembelajaran tetap berlangsung, pakai video-video dulu, tapi keterampilan skill-nya mereka baru nanti akan dilihat, dipraktekkan itu pada semester berikutnya. Karena memang kalau bengkel ya dan lab tingkat tinggi itu ya harus langsung memang beneran di situ begitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang untuk praktek. Jadi bukan tidak ada kesempatan untuk praktek, ada kesempatan dan bahkan sudah diakomodasi oleh Dikti dengan pola atau skema 5 semester di kampus, 3 semester di luar kampus. Nah, berikutnya adalah tentang Bapak Ibu yang ingin menyelesaikan kurikulum. Ya. Kurikulum tidak tercapai, terus Umit cuma bisa 50 menit, setelah itu nggak bisa lagi, dan Zoom-nya, dan sebagainya, dan sebagainya. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, kurikulum atau materi, ya Bapak Ibu, tidak harus semuanya dalam bentuk tatap muka sebagaimana 16 kali tatap muka di kampus. Jadi Bapak Ibu, tolong dirancang proyek atau lembar kegiatan siswa yang bisa menyebabkan dia belajar 2 topik, 3 topik secara mandiri dengan tugas-tugas yang mencerminkan kompetensi-kompetensi di 2 atau 3 topik itu, untuk nantinya pertemuan sekali saja cukup, misalnya untuk diskusi atau presentasi hasil proyek mereka. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, tidak tergantung pada kurikulum, tidak rigid, ya, tidak kaku kurikulum itu, fleksibel. Yang penting CP-nya tercapai, bukan materinya yang harus habis, Bapak Ibu. Sekali lagi, bukan materinya yang harus habis. Nah, terus dibilang, kan saya sebagai dosen sudah mempersiapkan ini 16 kali, PPT-nya sudah ada, 16 chapter, buku sudah saya tulis, dan sebagainya. Silakan diberikan kepada siswa, Bapak Ibu. Silakan itu disampaikan pada siswa dalam bentuk materi-materi di dalam pembelajaran daring, seperti tadi Pak Wes contohkan. Disampaikan pada siswa, tapi bukan berarti harus dibahas satu persatu dalam pertemuan online yang 2,5 jam setiap kali, enggak, ya. Itu silahkan dibentuk menjadi proyek-proyek, Bapak Ibu, tugas-tugas mahasiswa.
Nah, disinilah kreativitas dosen sangat ditantang untuk bikin proyek bagaimana yang menarik, bisa mengaitkan materi kita, PPT kita dengan kompetensi yang dicapai dan kondisi yang serba terbatas ini. Ya, itu sekali lagi kunci di dalam project based learning atau PBL itu adalah LKS yang Bapak Ibu buatkan, ya. Saya malah menantang kalau bisa ini setelah selesai COVID nanti Bapak Ibu bisa menerbitkan satu buku, yaitu buku panduan kerja atau panduan belajar selama masa COVID untuk mata kuliah, misalnya mata kuliah matematika 1, kalkulus, dan sebagainya. Apa isinya? Isinya antara lain adalah LKS, ya. Itu pasti berhasil Bapak Ibu bikin itu. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang sikap dan value dan nilai karakter ya. Nah, Bapak Ibu, pertama Bapak Ibu menanyakan value secara daring apa bisa? Bapak Ibu, kalau kita value-nya itu adalah unggah-ungguh dengan cara mengetok pintu, ya nggak bisa Bapak Ibu. Ya, kita tahunya unggah-ungguh itu antara lain kalau mau masuk ketok dulu, tok 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 gitu. Nah, ya nggak bisa kalau di daring seperti itu. Tapi ada unggah-ungguh di dalam daring yang lain ceritanya. Misalnya, kalau saya lagi bicara, yang lain di mute. Itu adalah salah satu karakter menghargai orang. Ya, tidak boleh ngomong berbarengan. Itu adalah salah satu pendidikan karakter atau sikap. Ya, nah Bapak Ibu, jadi nilai karakter secara daring itu mungkin berbeda dengan karakter yang biasa kita lakukan kalau kita tatap muka. Tolong Bapak Ibu masing-masing mata kuliah, di masing-masing mata kuliah, Bapak Ibu dosen mendefinisikan sikap atau value apa yang akan saya tanamkan dan saya minta mahasiswa saya bisa di dalam mata kuliah ini. Mungkin berbeda-beda, enggak masalah. Ada yang sopan santun, ada yang tidak boleh pakai singkatan-singkatan. Kan mahasiswa kalau chatting tuh senangnya pakai singkatan gitu, yang bikin puyeng kita, nggak ngerti. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi ada itu tata krama di dalam mata kuliah kita. Itu yang akan membangun sikap mereka. Tapi yang jelas akan terbangun antara lain adalah disiplin, Bapak Ibu, sebab biasanya dengan daring itu kalau jam tadi saya diminta hadir misalnya untuk pelantikan pejabat di mana Dikbud, saya berusaha lihat nginceng-nginceng gitu, ternyata cuma 15 menit. Jadi saya yang ketinggalan. Ya, itu artinya saya tidak disiplin gitu ya. Nah, seperti itu. Disiplin sudah pasti, kemandirian sudah pasti, kreativitas juga sudah pasti. Itu value-nya yang bisa terlihat. Tapi value yang lain silakan Bapak Ibu tetapkan sendiri tata krama untuk masing-masing mata kuliah. Nah, kemudian sikap siswa, bagaimana tuh siswa biasanya kalau tanpa ada dosen gitu ya, suka seenaknya saja, santai aja gitu ya, mendahulukan malesnya atau mendahulukan yang lain. Bapak Ibu, saya percaya pendidikan itu tidak selamanya indah dalam arti selalu disayang-sayang, selalu mudah, begitu dibuat mudah, enggak ya. Tapi ada juga saatnya harus terpaksa dan dipaksa, begitu ya. Saya juga tadinya sebel ini pakai Zoom-Zooman, Bapak Ibu. Zaman dulu sebetulnya saya udah dituntut untuk Zoom-Zooman, untuk pakai Skype, untuk pakai Webex dan sebagainya. Tapi saya selalu sebel, berusaha menghindar, setengah mati caranya saya menghindar. Udahlah, nggak usah pakai Zoom Webex, langsung aja ketemu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sekarang saya mau tidak mau, kudu mau. Jadi artinya dipaksa ya, dan terpaksa menggunakan. Nggak tahu, susah kan karena di rumah sendiri. Gimana nih cetak hilang sekejap, ya begitulah ceritanya. Gitu. Tapi itu pengalaman, itulah pelajaran buat saya dan seperti itu juga mahasiswa Bapak Ibu. Jadi terpaksa dan dipaksa, cuma upayanya tolong dihargai oleh kita sebagai dosen, Bapak Ibu. Waduh, keren ini ya, udah bisa nih kita zoom-zooman gitu misalnya. Ya, ada apresiasi dari pihak dosen terhadap upaya si mahasiswa yang
terpaksa dan dipaksa itu. Barangkali itu yang akan bisa menyebabkan mereka berminat terus begitu ya dengan perkuliahan kita. Baik Bapak Ibu, rasanya cuma 4 itu yang utama dari saya, karena yang saya lihat rata-rata tentang praktek, tentang urusan kurikulum, tentang sikap dan values, juga ada tambahan tadi dari skema kurikulum yang dipopulerkan oleh Dikti saat ini. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak Prof. Pauline. Baik, mungkin langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Tadi yang 4 dikelompokkan itu yang terbesar sudah dijawab oleh Prof. Pauline. Selanjutnya mungkin untuk Bapak Wes, pertanyaan-pertanyaan mengenai yang tadi mengenai topik yang play, learn, dan produce itu, Pak. Bagaimana cara dosen sebagai leader dapat mengontrol kegiatan tersebut dan bagaimana penerapannya supaya lebih menyenangkan katanya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Jadi yang saya laksanakan tadi, yang saya paparkan tadi, baik untuk yang di Trello tadi ya, ada salah satu untuk managing project, kemudian yang kedua di Google Classroom, dan yang ketiga itu adalah di chat. Yang paling penting adalah intensitas komunikasi antara kita dengan mahasiswa. Nah, itu saya gunakan rumusnya Garrison tadi, ya, bahwa dalam kita anggap ketika terjadi proses pembelajaran dengan kita secara asinkronus, kita berikan materi, kita ajak diskusi, kita berikan tugas dan lain sebagainya, itu kita asuh mereka dengan prinsip 3 tadi. Jadi diasuh mereka itu dengan teaching presence, artinya Assalamualaikum mahasiswa sekalian, kemarin kita telah berhasil membahas bla 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 dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap yang kedua. Selamat Anda telah mencapai merancang desain e-learning untuk langkah yang pertama. Nah, langkah kedua ini adalah langkah yang sangat menantang. Kita akan melakukan bagaimana satu ini dan lain sebagainya, kita ini dan sebagainya. Nah, itu. Tapi tidak sampai di situ. Nah, sumber belajar yang kita berikan kepada mereka harus memadai. Yang dimaksud memadai itu adalah jangan diberikan ini silahkan baca buku ini. Nah, itu yang bikin repot mahasiswa. Itu akan berat untuk mahasiswa. Oleh karena itu, langkah-langkah mengerjakan tahap 2 saya buat. Yang pertama saya buat dalam bentuk video kayak tutorial. Saya gunakan Zoom ini, Bapak Ibu sekalian, saya buatkan slide presentasinya, langkah-langkahnya, kemudian saya rekam. Nah, rekaman itu tidak lebih dari 30 menit. Nah, berikan kepada mereka. Nah, setelah itu diberikan kepada mereka, kita berikan waktu katakanlah 1 minggu. Nah, selama 1 minggu itulah kita lakukan ngasuh mereka. Ngasuh apanya? Cognitive presence-nya dan juga social presence-nya. Nah, dengan cara apa? Nah, bisa dengan tool tadi, kalau kita menggunakan Trello ya lewat Trello. Kalau kita menggunakan Google Classroom ya lewat Google Classroom. Tapi kadang-kadang mahasiswa itu kita berikan waktu misalnya sampai hari Kamis, maka dia akan mengerjakannya di hari Kamis. Ya toh? Nah, sehingga kalau saya lakukan untuk kasus yang seperti itu, kalau due date-nya itu adalah tanggal 10, yang real ya, due date tanggal 10, maka saya buat due date-nya itu tanggal 7 atau tanggal 5. Supaya ada 5 hari ke depan terjadi proses komunikasi dan diskusi dengan kita. Nah, contoh ya, saya berikan satu langkah bagaimana merumuskan capaian pembelajaran. Nah, how to formulate learning outcome itu, saya buat video tutorialnya, kecil, 10 menit. Kemudian LKS bagaimana membuat itu, cuman 10 halaman. Kemudian ditambah dengan link-link dari YouTube lain dan lain sebagainya, bukan itu. Itu akan berakhir, mereka tugasnya membuat capaian pembelajaran. Akan berakhir tanggal 10, tapi saya buat due date-nya tanggal 5. Nah, setelah tanggal 5 mengumpulkan, mereka kita berikan umpan balik terus itu kan. Kemudian kita berikan waktu untuk memperbaiki. Nah, setelah itu
kita sampaikan kepada mereka bahwa yang paling banyak melakukan bolak-balik dengan kita, itu gamenya misalnya seperti itu ya, rule gamenya, maka akan ada bonusnya seperti ini. Nah, setiap aktivitas pembelajaran itu saya jadikan sebagai assessment. Saya jadikan assessment. Diskusi kita nilai. Mengerjakan tugas, tugasnya kita nilai. Proses komunikasi dengan kita selama mengerjakan tugas, itu kita nilai gitu loh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ketika mereka udah menjelang due date, sudah due date, nggak mengumpulkan tugas, kita WA mereka lewat grup. Cara WA-nya gimana Bapak dan Ibu sekalian? Cara WA-nya tidak begini. Ini kelompok ini belum mengumpulkan tugas, enggak. Saya WA-nya begini, selamat kepada kelompok 2, 3, dan 5 yang telah mengerjakan tugas ini dengan sukses. Nah, tugas yang sukses saya kutip, saya kirim lewat WA grup tadi. Ini adalah contoh tugas yang sangat bagus dari kelompok X dan kelompok Y. Kami tunggu kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 6 misalnya yang belum gitu. Nah, itu cara-cara seperti itu. Itu yang dimaksud dengan maintaining online inquiry yang terjadi dalam proses asynchronous. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, memang saya sekarang sering jempolnya itu tebel-tebel gitu. Kenapa? Karena ngebalas WA, kemudian buka ini, dan pengalaman saya Bapak Ibu sekalian tidak lebih dari 30 menit kok dalam sehari kita untuk maintain mereka. Ketika satu hari kita buka ternyata belum ada masuk, ya sudah kita tutup lagi gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah cara-cara kita memotivasi mereka seperti itu. Nah, kita sadari Bapak dan Ibu sekalian, ada pertanyaan tadi, bagaimana orang di sejak SMA-nya saja mereka teacher center dan sudah belum terbiasa untuk menjadi student centered learning atau belum terbiasa menjadi pembelajar mandiri. Justru dengan pola yang kita sampaikan sekarang ini, kita harapkan dapat mendorong mahasiswa itu untuk menjadi seorang pembelajar mandiri gitu ya, dan kita inikan. Nah, dengan kita memberikan kebebasan kepada mereka untuk produce ya. Kan tadi play, learn, produce. Nah, untuk membebaskan mereka untuk memproduce-nya dalam berbagai bentuk, nah saya buka mereka. Yang senang nyanyi silahkan Anda sajikan dalam bentuk lagu. Nggak pernah ketemu sampai sekarang. Tapi kalau yang senang buat podcast, dia buat dalam podcast. Dengan Spotify loh Bapak, Anchor FM itu ya. Dengan Anchor dia buat. Atau dia buat dalam video gitu. Jadi saya tidak mulu tugas itu harus dibuat dalam bentuk paper loh Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tidak mulu. Nah, dengan demikian kita bisa melihat. Tapi the whole process, proses diskusinya, proses tugasnya, bukan hanya tugas yang hasil dibuatnya, itu dijadikan sebagai aspek penilaian. Nah, saya belum teliti sejauh mana satisfaction-nya mereka dengan apa yang saya lakukan dengan menggunakan platform yang bervariasi ya, artinya platformnya banyak ya, ada Slido, ada WhatsApp group, ada Trello, ada Google Classroom dan lain sebagainya. Nah, jadi selama belajar kapan saja dan di mana saja inilah yang harus kita maintain. Nah, selama proses kita maintain kapan saja dan di mana saja, tentu saja ada value-value yang terbangun di situ. Kalau mereka nyontek dari temennya dan ini kita baca, kita jelaskan di situ dan lain sebagainya, itu kan terjadi tuh value ya. Kalau mereka tidak sesuai dengan due date dan missing nggak dapat nilai, ya sudah nggak dapat nilai gitu lah. Tapi kita sebelumnya buat kontrak dengan mereka bahwa kalau lewat itu tidak dapat nilai, ya sudah tidak dapat nilai, itu konsekuensi yang mereka harus laksanakan. Nah, ini yang saya lakukan. Kemudian baru ketika ada satu yang urgent untuk didiskusikan dan kita ingin membuktikan siapa yang memahami atau yang belum, baru kita buat video conference dengan web conference. Nah, dari jawaban-jawaban diskusi atau dari jawaban-jawaban tugas kita lihat, kita bagi dua yang saya lakukan. Bagi mereka yang tugasnya bagus, ketika web conference-nya dia diminta untuk kita apresiasi dengan cara menyampaikan apa yang mereka lakukan dan kenapa bisa tugasnya seperti ini,
prosesnya seperti apa, itu kita sampaikan. Bagi mereka yang diskusinya tidak aktif dan lain sebagainya, sekali-kali saya minta, minggu depan kita akan web conference, yang akan presentasi adalah kelompok ini karena tugasnya bagus, yang akan memberi tanggapan dan ini adalah si A, si B, dan si C, karena si C itu agak nggak aktif gitu dan lain sebagainya. Dan berhasil loh Bapak dan Ibu sekalian. Saya tidak menilai ketika pun mereka tergagap-gagap menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok X, itu adalah proses belajar buat mereka, gitu ya. Jadi artinya gini, ketika ada yang nggak aktif, kemudian dia minta menanggapi presentasi dari satu kelompok yang bagus, tidak ada suara argumentasi yang cukup bagus dan lain sebagainya, saya abaikan. Tapi ketika dia berani bicara, kelihatan di situ dia membicarakan sesuatu, itu sudah berikan jempol oleh kita dan kita apresiasi mereka. Terus begitu dan begitu ya. Nah, saya ini sekarang hanya 2 kelas Bapak Ibu sekalian, jumlah mahasiswanya sekitar 70 sekian gitu ya. 70 berapa ya? Itu 20 ada yang 30, ada yang 32 apa 33 gitu, kurang dari 70. Nah, gitu. Gitu Bu Happy? Ya. Selanjutnya Pak, bagaimana untuk pedoman penghitungan per SKS-nya Pak untuk blended learning ini? Kemudian untuk seminar proposal, sidang skripsi itu seperti apa Pak? SKS ya. Sebentar, saya buka dulu filenya tentang hitungan SKS. Jadi satu SKS kalau kita ngacu ke aktivitas mahasiswa itu adalah berapa ya? 50 menit tatap muka, ya kan? 50 menit tugas mandiri dan 50 menit tugas terstruktur dalam 1 minggu. Jadi kalau katakanlah kalau satu SKS, ketika kita sebentar saya buka. Saya kemarin ada yang bertanya begitu dan saya buatkan PowerPoint-nya. Bentar ya, Bapak Ibu sekalian, saya buka dulu PowerPoint-nya. Ini dia. Oke. Kita lihat sebentar. Mana barusan? Nah, ini dia. Nah, Bu Happy kelihatan Bu Happy? Iya, Pak. Nah, ini ya. Analogi ke SKS dari sisi aktivitas belajar mahasiswa. Dalam pembelajaran konvensional, kita lebih menekankan yang dominan adalah tatap muka, betul ya? Dalam face to face. Misal satu SKS sama dengan 50 menit tatap muka, 60 menit tugas mandiri, 60 menit tugas struktur per minggu untuk 16 kali dalam 1 semester. Misal ya. Kalau salah tolong menit-menitnya silakan diatur saja. Yang penting kira-kira seperti ini. Nah, sementara dalam pembelajaran jarak jauh, distance learning yang sekarang dalam era coronavirus disease 19 ini, lebih menekankan belajar mandiri loh Bapak Ibu. Lebih menekankan, lebih dominannya adalah mandiri, asinkron. Dengan seminimal mungkin tatap muka atau tatap maya. Nah, misal kita punya mata kuliah 1 SKS. Ya, 1 SKS di sini. Maka yang 50 menitnya itu tidak bentuk tatap muka. Karena ruang belajar 1 nggak kita pakai. Tapi bisa buat tatap maya. Apakah harus tatap maya? Enggak. Tapi belajar mandiri. Nah, jadi bisa 50 menit ini setara dia bisa selesaikan mendengarkan kita materi yang dibuat oleh kita, kemudian misalnya kita buat materi ini dengan di YouTube biar mereka pelajari, atau ada link materi dari yang lain mereka sudah pelajari, yang kira-kira dalam 1 minggu ini mereka bisa pahami dalam selama 50 menit, tidak dengan harus tatap maya atau tidak atau tatap muka, tapi dengan belajar asinkronus tadi, belajar individu mandiri. Nah, kemudian tugas yang mandiri dan strukturnya ini kita atur dengan tadi itu, kalau yang menurut pedati itu pelajari, kita lakukan di sini ya. Kita atur dengan diskusi dan tugas ini yang selama 1 minggu ini bisa terjadi kira-kira setara 60 menit atau 60 menit dan 60 menit. Jadi 2 jam per minggu. Nah,
dalam situasi aktivitas belajar asinkron, kapan saja, di mana saja, selama 1 semester. Jadi yang perlu dicatat di sini adalah 50 menitnya di sini dalam coronavirus disease 19 ini kita menerapkan distance learning, tatap muka kan nggak mungkin, ya toh? Kemungkinannya adalah tatap maya. Bisa saja dengan tatap maya, tapi saya lebih memilih belajar mandiri dulu, asinkronius, tatap maya itu waktu-waktu gitu ya. Tidak tiap minggu ada tatap maya, tapi yang namanya asinkronius itu selama setiap minggu ini berjalan ya. Jadi dalam distance learning, Bapak dan Ibu sekalian, kalau bisa baca di bawah sini, waktu yang dihabiskan oleh mahasiswa dalam 1 minggu setara dengan hitungan tersebut. Lihat di box yang kanan. Karena terjadi dalam situasi asinkron, maka mereka belajar kapan saja dan di mana saja. Pelaksanaan aktivitas belajarnya akan berbeda satu sama lain. Tapi secara keseluruhan, waktu yang dihabiskan oleh mahasiswa untuk melakukan aktivitas pembelajaran akan kurang lebih setara dengan jumlah menit-menit tersebut per minggunya. Atau mungkin secara umum per semesternya. Nah, konsekuensinya memang Bapak dan Ibu sekalian, dosen terpaksa harus memfasilitasi aktivitas pembelajaran asinkron. Jadi asynchronous learning anytime and anywhere. Tapi hitung-hitungan secara keseluruhannya kira-kira adalah seperti ini. Nah, dalam pembelajaran konvensional pun Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya kita tidak hanya tatap muka saja. Karena secara asinkronius kita harus layani untuk yang ini di luar kelas. Sebenarnya kan sama sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Hanya saja tatap muka dalam coronavirus disease 19 ini bisa oleh tatap maya atau tidak menggunakan tatap maya, tapi semuanya dilakukan secara asinkronus gitu. Gitu Mbak Happy. Apa namanya? Ini analogi yang saya buat ya, karena ada pertanyaan seperti itu berulang-ulang itu yang ditanyakan. SKS gitu ya. Padahal dalam konvensional pun kita sebenarnya baru menggugurkan tatap muka loh. Ya, yang lain-lainnya kan enggak gitu. Dalam 1 minggu itu loh maksud saya, per 1 semester. Terima kasih. Ya, baik. Ada lagi ya? Ini mungkin bisa dengan dibantu oleh Pak Kepala juga, Pak. Ini ada yang bertanya, apakah dengan pembelajaran daring ini persyaratan mengenai luas kampus dan lain sebagainya itu tetap harus dipenuhi, Pak? Ya, silakan Pak Kepala ini. Iya, yang pertama dalam aturan yang masih lama itu kan belum diubah, bahwa syarat-syarat pengajuan kampus itu bertahap. Universitas, berapa ribu meter, sekolah tinggi, institut, sampai ke akademi. Tentu kalau persoalannya pembelajaran daring, luas tanah tidak dihitung ya untuk yang daring gitu. Tapi infrastruktur yang bisa menunjang kegiatan pembelajaran daring itu yang perlu diperhatikan. Makanya pada saat pengajuan sebuah prodi mau melaksanakan pendidikan jarak jauh, tidak diminta syarat luas tanah. Yang diminta itu adalah kelengkapan prasarana yang akan menunjang baik di kampus maupun di tempat mahasiswa. Karena tidak menutup kemungkinan, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Uwes, Prof. Paulin, bukan berarti satu pihak begitu. Ya, bukan dari satu pihak. Tapi mungkin ke depan tetap tanah itu diperhatikan, luas tanah itu diperhatikan sebagai satu aktivitas kampus secara komprehensif. Karena di kampus itu tidak hanya pembelajaran daring, kan begitu kan? Tetap laboratorium harus ada, ruang kuliah harus ada, perpustakaan harus ada, ruang pimpinan harus ada, musola harus ada, atau tempat ibadah termasuk kantin dan lapangan olahraga juga harus ada. Karena kampus yang bagus itu ya semua fasilitas itu ada. Mungkin nanti ke depan jangan sampai mahasiswa kita olahraganya itu hanya mengikuti alur jalan yang dekat kampus gitu. Untung kalau yang lapang ada lapang yang dekat. Tapi kalau olahraganya setiap olahraga lompatan di jalan, kan itu tingkat keselamatan, kenyamanan, keamanan mahasiswa juga perlu dijaga. Jadi bukan berarti nanti gedung itu tidak ada, kecuali kalau semuanya daring. Nah itulah Pak Uwes, ada kasus itu di
Karawaci. Di Karawaci. Di Karawaci kami pernah digegerkan tahun kemarin ada universitas Home University. Home University. Kami datang ke sana untuk klarifikasi, meminta bantuan teman Universitas Pramita dari Karawaci. Ternyata hanya dua ruangan itu, dan mereka mengatakan kalau itu tempat kursus. Jadi mahasiswa yang daftar ke sana dikasih flash disk, dikasih materi-materi. Nah, nanti akan ada sertifikat tapi tidak berbentuk ijazah S1. Tapi foto yang ditampilkan seperti wisuda S1. Jadi dia katanya kalau mau nanti jadi ijazahnya diakui akan ditransfer ke universitas. Nah, ini kan saya juga jadi repot yang kayak begini. Jadi teman-teman itu perlu dipikirkan ya. Gedung tidak ada itu adalah gedung untuk pembelajaran dalam jumlah yang banyak pada saat daring dilakukan. Tapi kan gedung pertemuan yang namanya daring itu bukan berarti mahasiswa tidak mengenal kampus. Iya. Yang dikatakan tadi Pak Uwes, Prof. Pauline itu blended itu bukan sama sekali tidak ada tatap muka. Bagaimanapun seorang mahasiswa harus tahu kampus. Nah, saya pikir itu. Silakan Pak Uwes, ada tambahan? Ya, saya nambahkan Pak Kepala Pak Uman. Uman ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, gedung mungkin tetap ada. Ya, kita lihat ke depannya. Tapi nanti akan ada tambahan. Misalnya kalau sekarang hanya ada perpustakaan dan lain sebagainya, sekarang harus ada ruang conference. Ya. Yeah. Ruang video conference, itu pertama. Kedua, kalau dulu kita hanya punya lab, sekarang harus punya production house. Kan gitu. Kalau dulu tenaga kependidikan kita cukup laboran, cukup pustakawan dan lain sebagainya, sekarang tenaga kependidikan kita harus ada instructional designer. Kayak saya misalnya, orang kayak Bu Pauline misalnya. Kemudian harus ada kreatif kreatif tim, orang-orang gila itu yang bikinin media-media yang harus kita buat, kan gitu kan ya? Itu kan lulusan UPI itu TP itu pada pinter tuh bikin video dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang seperti itu mungkin akan diperlukan ke depan. Kemudian yang ketiga, tenaga pendidik dosen itu harus mampu memfasilitasi pembelajaran daring maupun pembelajaran non daring dan luring gitu, seperti yang sekarang kita gini kan. Ada dosen yang harus membuat DIY content. DIY content itu artinya do it yourself content ya gitu ya. Nah, misalnya membuat video seperti ini direkam dan lain sebagainya, itu ada kompetensi-kompetensi lain yang harus dilakukan perguruan tinggi. Nah, kemarin saya juga diundang oleh LAN. Itu kalau gitu nanti untuk online training gitu ya. Borangnya gimana? Nah, ada borangnya, Pak. Ada unsur-unsur yang seperti ini. Sehingga nanti dalam borang ke depan fasilitas untuk online learning dan lain sebagainya akan digunakan, dan aktivitas online yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu sebenarnya tidak harus diisi oleh perguruan tinggi, tapi bisa dilihat langsung oleh kita karena digital trace itu tidak akan hilang. Nah, kalau pertemuan tatap muka ketika ada borang dari Ban PT misalnya, kan kita bisa borang tuh, bisa bohong dan ngarang-ngarang begitu. Tapi kalau dengan online learning begini, digital trace-nya kan nggak bisa dikarang-karang. Walaupun ya admin kita bisa saja sih, ya kalau mau nakal-nakal ya, admin kita bisa saja mengarang-arang hal seperti itu. Apanya hilang? Oke. Jadi gitu kira-kira Pak Bu. Ya. Baik Pak, mungkin pertanyaan-pertanyaan besarnya tadi sudah dikelompokkan oleh saya, jadi hanya beberapa poin pertanyaan besar saja tadi sudah terjawab oleh Pak Uwes dan juga Pak Kepala. Mungkin karena waktu juga kita sudah 11:13 Pak. Jadi mungkin dicukupkan saja untuk BIMTEK tentang blended learning di perguruan tinggi ini. Pak Uwes, kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya dan perkenannya untuk hadir secara daring